Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang Job Application Letter atau surat lamaran pekerjaan. Students, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah atau learning objective kita. 1. Students will be able to identify the social function and text structure of the job application letter according to the context of use. Jadi pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial atau maksud dari pembuatan surat lamaran pekerjaan dan struktur atau bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menangkap makna dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi beberapa informasi yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Students, berjumpa kembali pada Mistica's English Class. Pada kesempatan hari ini, Mistika akan membahas materi pada grade 12 atau kelas 12. Materi kita hari ini adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, pasti kalian berpikir, apa sih fungsinya mengenal atau mengetahui tip dan trik membuat surat lamaran pekerjaan itu? Well, jika kalian lulus sekolah nanti, pastinya kalian akan salah satunya meneruskan kuliah, atau bahkan ada yang ingin langsung bekerja, dan mungkin saja kalian juga ingin berwira swasta atau berwirausaha. Bagi kalian yang ingin langsung melanjutkan atau bekerja, ada baiknya kalian memahami atau mengetahui bagaimana cara atau apa saja yang perlu dipahami dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Well, students, bagaimana sih tip dan trik membuat surat pekerjaan atau surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris? Mari kita bahas bersama. Baiklah, sebelum kita lanjut pembahasan materi kita, ada beberapa hal yang seharusnya atau hendaknya kalian pahami atau pelajari apabila kalian ingin menulis sebuah surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Yang pertama tentu saja kita cari tahu dulu the definition of a job application letter. Pengertian dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, social function or purpose of a job application letter. Apa sih fungsi sosial atau maksud kalian atau tujuan kalian menulis sebuah surat lamaran pekerjaan? Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah parts of a job application letter or generic structure. Apa saja bagian-bagian dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Bagaimana kalian ingin menulis atau bagaimana cara kalian menulis surat lamaran pekerjaan secara runut dan tepat serta jelas? Dan yang keempat atau selanjutnya adalah kalian juga harus mengetahui vocabulary of a job application letter. Kosakata apa atau kata-kata apa yang biasanya digunakan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Well, students, what is an application letter? Apa sih sebenarnya surat lamaran pekerjaan tersebut? Okay, let's see. A job application letter is a formal letter written to apply for a job and provide additional information about your skills, experience, and elaborate your qualification to apply a certain job position. Jadi, sebuah surat lamaran pekerjaan itu bentuk surat formal yang ditulis sebenarnya atau
hendaknya untuk melamar sebuah pekerjaan. Dan di dalam surat lamaran pekerjaan itu harus mempunyai atau memberikan informasi-informasi tambahan tentang skill kalian atau keahlian kalian, pengalaman bekerja jika kalian punya, dan kalian juga harus menjabarkan kualifikasi kalian, ya, supaya si pembaca atau si pekerja yang akan mempekerjakan kalian itu langsung bisa mempercayai dan memanggil kalian untuk sebuah wawancara kerja. Application letter juga dikenal dengan cover letter atau surat pendamping sebuah daftar riwayat hidup. Ya, it typically provides detailed information on why you are qualified for the job you are applying for. Jadi ada bagian membujuknya pada surat lamaran pekerjaan itu untuk meyakinkan si pembaca atau si employer bahwa kualifikasi kalian itu adalah tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Okay, the second thing you need to learn or you need to know is the social function or the purpose of writing a job application letter. Fungsi sosialnya apa? Tujuan kalian menulis sebuah surat lamaran pekerjaan itu apa? Okay, a job application letter's function is to apply for a job to a person or a company to attract the attention of an employer to call you for an interview or even to hire you or to accept you in a job. Jadi fungsinya surat lamaran pekerjaan itu atau tujuan kalian menulis adalah untuk melamar, of course ya, untuk melamar sebuah pekerjaan pada seseorang atau pada perusahaan. Dan intinya seperti yang Bu Guru tadi sampaikan, kalian juga harus bisa menarik perhatian dari si pekerja atau yang mencari karyawan tersebut pada saat membaca surat lamaran pekerjaan tersebut sehingga dia yakin untuk memanggil kalian dalam sebuah wawancara. It is also to build positive image of the applicant for the job being applied and the qualification someone possessed. Dan tentunya kalian atau dalam surat lamaran pekerjaan itu harus memiliki image positif terhadap aplikan itu sendiri atau si pelamar pekerjaan itu sendiri ya. It acts also as a cover letter for the applicant's resume and should provide enough personal information to convince the reader or employer to grant the applicant an interview. Sekali lagi, surat lamaran pekerjaan itu juga bertindak sebagai cover letter atau surat pendamping dari daftar riwayat hidup si pelamar pekerjaan. Dan tentunya hendaknya harus terdiri dari informasi pribadi yang cukup bagus untuk meyakinkan si pembaca dari surat kalian tersebut untuk mengundang kalian dalam sebuah wawancara pekerjaan. Well students, ada baiknya kalian juga harus mengetahui sebuah surat lamaran pekerjaan yang bagus itu hendaknya seperti apa. A good job application letter should be, first, let the employer know what position the applicant is applying for. Tentu saja dalam sebuah surat lamaran pekerjaan kalian harus informasikan dengan jelas posisi yang ingin dilamar. Atau jika kalian tidak tahu ada posisi atau lowongan pekerjaan tersedia di situ, kalian juga bisa memberikan permintaan ya untuk melihat atau membaca surat dan resume atau daftar riwayat hidup kalian. Yang kedua, give strong reasons why the employer should select the applicant for an interview and even accept her or him. Jadi tentu saja dalam sebuah surat lamaran pekerjaan ada bagian membujuknya. Membujuknya itu dari mana? Kalian harus memberikan alasan yang jelas dan tepat dan kalian harus bubuhkan atau tuliskan dalam surat tersebut mengapa si pekerja atau employer tersebut harus memilih si pelamar atau the writer of the job application letter untuk datang wawancara dan bahkan menerima mereka atau menerima dia untuk mengisi posisi yang kosong tadi.
Okay, now let's move on to the parts of a job application letter or generic structure. Sekarang kita bahas, kita diskusikan bagian-bagian dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah applicant's address atau alamat dan nama si pelamar. Ini sangat penting untuk ditulis atau diinformasikan agar apabila si pekerja atau employer ingin menghubungi kalian, mereka sudah tahu kemana mereka akan mengirim surat atau menelpon kalian. But sometimes the applicant will not put or write their address in the job application letter. Tapi terkadang si pelamar juga tidak menuliskan alamat atau nama lengkap mereka di surat lamaran pekerjaannya. Tapi si pekerja atau si employer bisa melihat pada resume atau daftar riwayat hidup dari si aplikan atau si pelamar tersebut. Yang kedua, jangan lupa untuk menuliskan tempat dan tanggal pembuatan surat or date. Remember, kalian harus tidak boleh mendahului dari perkiraan ya, seumpama tanggal sekian kalian ingat ya, kapan kalian kira-kira surat tersebut tiba di perusahaan atau orang yang menerima surat lamaran tersebut ya. Ada dua jenis atau dua bentuk cara penulisan tanggal. Karena ini adalah job application letter in English atau surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris, maka cara menulis tanggal itu dibedakan menjadi dua ya. Ada yang British style dan American style. Kalian bisa lihat British style, mereka biasanya menuliskan bulannya terlebih dahulu, kemudian tanggalnya. Pada contoh ini, tanggalnya adalah second. Jadi kalau tanggal 2, kalian harus membubuhkan huruf ND di belakang atau di atas angka 2 tersebut ya. Kalau first, kalau tanggal 1 bagaimana? Ya, 1 dan bubuhkan huruf ST di atas tanggal 1 dan seterusnya. Lalu koma dan diakhiri dengan tahun. And the second is American style. Kalau American style biasanya cara penulisannya tanggalnya dulu, bulan, koma, dan diakhiri dengan tahunnya. The third one is the inside address. Inside address itu maksudnya adalah alamat yang dituju atau nama yang bertanggung jawab atas perekrutan tenaga kerja dan alamat perusahaan yang dituju. Sometimes when you want to send your application letter, you don't know the name of the person who is in charge in the hiring applicant ya. Kalau kalian tidak tahu namanya dengan jelas, kalian cukup menuliskan departemennya atau bagian yang bertanggung jawab menerima karyawan. Kalau di sini contohnya adalah HRD department, diikutin oleh nama perusahaannya serta alamat lengkap. Contoh lainnya, apabila kalian melihat biasanya iklan lowongan pekerjaan itu akan membubuhkan kepada siapa surat lamaran pekerjaan tersebut kalian tujukan. Maka kalian tulis dengan jelas ya, Mr. Ato Iskandar. Posisinya apa? HRD manager atau manajer personalia. Company-nya apa? Perusahaannya apa? Bank Negara Indonesia, diikutin alamat lengkapnya. Oke. Setelah inside address, yang keempat adalah salutation greeting. Salutation greeting itu maksudnya adalah salam pembuka atau kalian membuka percakapan dalam surat kalian ya. Jika kalian tidak tahu namanya, maka pada salutation greeting kalian bisa menulis Dear Sir or Madam. Berarti kalian tidak tahu nama orang yang kalian tuju. Namun jika kalian sudah mengetahui orang yang kalian tuju, maka kalian bisa menuliskan Dear Mr. Iskandar or Dear Miss Larasati. Dear di sini maksudnya adalah dengan hormat. Selanjutnya, opening paragraph. Oke.
In this paragraph, you need to specify which job you are applying for, or if you are writing to inquire whether a job position is open or available. Pada paragraf ini kalian harus menjelaskan atau menspesifikasikan pekerjaan apa yang kalian lamar, atau jika kalian tidak tahu ada posisi atau lowongan pekerjaan yang kosong pada perusahaan tersebut, kalian juga bisa menanyakan apakah ada lowongan yang kosong atau tersedia pada perusahaan tersebut. Ya, oke, ingat the first paragraph or the opening paragraph, you need to write your purpose in writing the letter, tujuan kalian, position to be applied, posisi apa yang kalian hendak lamar, and where do you get the information from? Where do you get the information from? Dari mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, I'm writing to express my interest in applying as an assistant manager that was advertised on Lombok Post on 31st March 2020. Nah, di sini si pelamar atau si penulis sudah jelas menyebutkan posisi apa yang hendak dia lamar. Apa tujuannya menulis surat tersebut? Jadi posisi yang dia ingin lamar adalah asisten manajer, dan dari mana dia dapat informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut? Bisa kita lihat ya. He gets the information from advertisement on Lombok Post. Tanggal berapa? On 31st March 2020. Bagaimana kalau kalian tidak melihat iklan atau kalian hanya ingin memasukkan surat lamaran pekerjaan untuk menanyakan apakah ada posisi yang kosong? Bisa saja pada opening paragraph kalian menuliskan I'm writing to explore the possibility of employment. I'm writing to explore the possibility of employment as a control systems engineer at your company. Jadi dia atau kalian menulis untuk menanyakan posisi lowong ya sebagai control system engineer pada perusahaan tertentu. Oke, next, after you specify your purpose in writing the letter, selanjutnya kalian harus persuade atau menginformasikan ya apa saja yang kalian punya atau yang kalian miliki pada surat lamaran pekerjaan kalian. Kita masuk ke body of the application letter atau isi dari surat lamaran pekerjaan. Pada paragraf selanjutnya kalian harus menginformasikan atau memberikan penekanan ya tentang your educational background, latar belakang pendidikan kalian, your job experiences, pengalaman bekerja kalian apabila kalian punya pengalaman bekerja, dan tentunya skills kalian atau keahlian tambahan kalian ya. It is important to highlight the above details which match with the desired job requirement presented in the job opening. Jadi penting ya kalian menginformasikan atau menekankan rincian yang di atas. Apa fungsinya? Untuk memberikan informasi kepada si employer bahwa kalian punya requirement yang sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Pada paragraf-paragraf ini kalian juga bisa memberikan alasan yang kuat yang membuat si employer berpikir bahwa kalian adalah orang yang tepat atau kandidat yang cocok untuk posisi tersebut dan langsung memanggil kalian untuk sebuah wawancara. Bisa nggak kita masukkan, apakah kita bisa memasukkan sifat kita? Bisa. Informasikan bahwa kalian memiliki etos kerja yang tinggi, orang yang disiplin, pekerja keras. Maka itu adalah salah satu bagian atau salah satu cara kalian meyakinkan si employer atau si pencari karyawan tersebut untuk memanggil kalian dalam wawancara. Next adalah, the next one is closing paragraph.
Use the closing paragraph to ensure action from the reader or employer. You may also ask the possibility to attend an interview. Jadi gunakan paragraf penutup ini untuk meyakinkan atau memberikan semacam bujukan untuk bagaimana sih si pembaca atau si employer itu aksi berikutnya, ya. Kalian juga bisa meminta kesempatan untuk menghadiri sebuah wawancara. Okay? Don't forget, you need also to give your contact information to ease the reader to get back to you once they assume you are the right candidate for the position. Jangan lupa ya, kalian juga harus menulis informasi di mana si employer atau si hiring person tersebut dapat menghubungi kalian. Bisa email, bisa telepon, dan sebagainya. Untuk memudahkan mereka jika mereka menganggap kalian adalah kandidat yang tepat untuk posisi tersebut. Kita lihat contohnya. I would welcome the opportunity to discuss my suitability for the position and comply with your other requirements. I can be contacted during working hours at 857 bla bla bla. Ya, di situ sudah jelas si penulis meminta atau menanyakan kesempatan untuk menghadiri sebuah wawancara dan kontak information-nya. Dan tentu saja sebuah surat yang resmi harus memiliki salam penutup atau complimentary clause. Ya, contohnya untuk surat yang resmi kalian bisa menggunakan salam penutup sincerely yours, yours faithfully, respectfully yours, with best regards, kind regards, yours truly, dan sebagainya. Jangan sampai bilang lots of love ya. Oke, di bawah complimentary clause kalian bisa membubuhkan tanda tangan kalian jika surat tersebut kalian kirim melalui pos. Tapi jika lewat email tidak perlu membubuhkan tanda tangan ya. Dan tentu saja complete name, your complete name atau si nama lengkap si pelamar itu. Well students, sekarang untuk lebih bisa memahami atau menangkap arti atau makna dari sebuah surat lamaran pekerjaan, Bu Guru atau Mistika juga akan menginformasikan atau memberitahukan kalian contoh kosakata atau vocabularies yang biasanya digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, ada kata kerja, ada kata benda. Contohnya attach, attachment, enclose. Kata-kata ini bisa kalian tulis jika kalian menginformasikan bahwa ada dokumen yang kalian lampirkan pada surat lamaran pekerjaan kalian ya. Selanjutnya apply, experience, fresh graduate. Terkadang atau sering kita mendengarkan kata fresh graduate ya. Ini maksudnya adalah kalian yang baru saja lulus sekolah atau kuliah. Resume itu adalah daftar riwayat hidup. Requirement adalah persyaratan-persyaratan apa saja yang diminta oleh employer. Vacant itu kata benda yang artinya lowongan. Proficient, kalian bisa menggunakan kata ini jika kalian fasih ya, jika kalian fasih dalam keterampilan tertentu seperti contoh bahasa. I have a proficient knowledge in English, both oral and written. Saya fasih dalam berbahasa Inggris, baik berbicara maupun menulis. Skill adalah keahlian. Degree. Degree di sini kalau dalam surat lamaran pekerjaan artinya gelar sarjana kalian atau gelar kalian, bukan degree untuk weather ya, untuk cuaca ya. Benefit adalah keuntungan. Keuntungan apa yang bisa didapat oleh si employer pada saat mereka mempekerjakan kalian. Okay students, now let's analyze the structure of a job application letter in the following example. Berikut adalah contoh sebuah surat lamaran pekerjaan yang bagus. Pertama, kalian bisa lihat paling atas sebelah kanan,
si penulis membubuhkan atau menuliskan his information ya. Bayu Laksmana, yang menulis adalah Bayu Laksmana, address-nya Green World Housing Senggigi Raya Street. Oke. Move to the date. Di situ dia dengan jelas menuliskan tanggal pembuatan surat atau pembuatan surat tersebut ya, Mataram 9 April 2020. Oke, ini adalah British style. Masih ingat ya, British style dan American style. Selanjutnya, inside address atau alamat yang dituju. Bayu Laksmana sebagai pelamar mengetahui dia menulis surat lamaran tersebut kepada siapa, orang yang dia tuju ya. The person who is in charge in the hiring is Mr. Adam Smith di situ ya. Posisinya apa? Don't forget to put the position of the person. Posisinya adalah head manager. Dan of course, in a good application letter, you need to put the company's name. Perusahaannya ya, instansinya apa namanya. Di sini ternyata Bayu Laksmana menulis surat lamaran pekerjaannya untuk Sheraton Senggigi Beach Resort. Selanjutnya alamat lengkap dari perusahaan tersebut. Next is salutation greeting atau salam pembuka. Di sini si aplikan menulis Dear Mr. Smith. Ingat ya, kalau kalian menulis surat yang ditujukan atau menulis surat dalam bahasa Inggris, jika kalian ingin menyapa orang yang kalian tuju, maka kalian harus meletakkan nama terakhirnya ya, atau family name-nya. Di sini contohnya Dear Mr. Smith dari Adam Smith tadi. Next is the opening paragraph. I'm writing to express my interest in applying as an assistant manager that was advertised on Lombok Post on 31st March 2020. I have completed my undergraduate study of business administration at Telkom University in 2016. Di sini si penulis atau si pelamar sudah dengan runut dan jelas menginformasikan tujuannya menulis surat tersebut, posisi apa yang hendak dia lamar, di sini assistant manager ya. Kemudian where did he get the information from? Dari mana dia mendapatkan informasinya? Di contoh ini dia mendapatkan dari Lombok Post. Dan selanjutnya dia juga menginformasikan educational background, latar belakang pendidikannya. Ternyata dia telah menyelesaikan pendidikannya di administrasi bisnis di Universitas Telkom pada tahun 2016. Oke. Sekarang kita lanjut ke body of the paragraph, body of the letter ya. I have over 3-year experience as an administrator at Oasis Hotel. Pada paragraf selanjutnya, si pelamar menginformasikan bahwa dia memiliki pengalaman bekerja di hotel yang lainnya. Tentu saja kalian harus menulis ya, harus menginformasikan ya kalau ingin menulis surat lamaran pekerjaan, supaya si employer atau si pencari karyawan tersebut tahu bahwa kalian punya pengalaman bekerja di bidang tertentu. Also, I have a solid background in business management and development. Di sini dia juga menginformasikan pendidikannya yang lain selain dari pendidikan yang dia sertakan atau yang dia sampaikan pada paragraf opening tadi ya. In addition, nah kalian juga bisa menambahkan informasi untuk lebih persuading atau membujuk si employer ya, si pembaca untuk menerima atau memanggil kalian. Di sini dia informasikan, I joined a certified accounting course program for 3 months to improve my skill. I have an excellent English communication, both oral and written. Jadi dia menginformasikan keterampilan tambahannya. Ternyata dia memiliki dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Di situ dia tulis excellent, baik oral secara berbicara and written, menulis. Paragraf selanjutnya dia memberikan tambahan strong reasons why the employer should call for an interview. Dia memberikan alasan-alasan mengapa dia adalah kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.
I have enclosed my curriculum vitae which shows considerable experience I possess for the position. Jadi dia telah melampirkan kurikulum vitae-nya ya, yang memberikan penjelasan lebih rinci lagi tentang pengalaman ya yang dia miliki, sehingga dia adalah kandidat yang tepat untuk posisi tersebut. On top of these competencies, I adhere to a work ethic and can effectively interact with people across all levels of the organizational structure. Jadi di sini dia memberikan informasi ya, memberikan alasan bahwa dia mempunyai etos kerja yang bagus dan dia bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan segala jenjang atau level pekerjaan ya di struktur organisasi. Selanjutnya dia bilang, I strongly believe that the experience and skills I have can bring benefit to your company. Di sini pada akhirnya dia benar-benar memberikan penekanan ya, I strongly believe kata dia. Saya sangat yakin bahwa pengalaman dan keterampilan yang saya punya, dia bilang, bisa memberikan keuntungan pada perusahaan Anda. Oke, next is the closing paragraph. Closing paragraph ini juga penting ya untuk memberitahukan keinginanmu selanjutnya ya. I would be more than glad to be present if you wish to meet me in a person for an efficient interview. Jadi dia meminta kemungkinan untuk menghadiri sebuah wawancara. Dan jangan lupa di closing paragraph juga kalian bisa menemukan informasi tentang di mana si employer dapat menghubungi aplikan tersebut ya. Di sini employer bisa menghubungi si pelamar pada email bayulaksamana@yahoo.com dan dia juga menyertakan nomor teleponnya. Terakhir adalah closing. Ya, closing ini bisa kalian pakai untuk menyampaikan rasa terima kasih kalian atas waktu dari si employer tersebut. Bisa meluangkan waktunya untuk membaca ya. Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity. Jangan lupa ya, tuliskan bahwa kalian amat sangat menunggu kontak balik dari si employer. Selanjutnya, complimentary close. Di sini dia pakai sincerely yours dan diakhiri dengan signature and applicant's name. Diakhiri dengan nama lengkap si pelamar tersebut. Well, students, after discussing all the things that you need to learn or that you need to know in understanding a good job application letter, I hope you get clear understanding about our material for today, job application letter. Setelah kita membahas bersama materi kita, Mistika harap kalian sudah mendapatkan pemahaman yang bagus dan jelas ya tentang sebuah surat lamaran pekerjaan. Bisa mencari tahu informasi-informasi pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Students, demikian akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami semua materi yang telah disampaikan. Dan kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun, jika keluar jangan lupa menggunakan masker, dan menjaga jarak atau physical distancing. Dan kita selalu tetap berdoa. Sampai jumpa.